Faruk, Ibu Vina, kami sudah mendapat bahan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, kami mengambil keputusan dari persidangan ini. Aku yakin semua bukti yang aku berikan akan membuat aku memenangkan persidangan ini. Kamu sudah salah meremehkan aku, Vina. Kamu lupa siapa aku. Menyimak, meneliti, dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terhadap saudara tergugat, maka kami mengabulkan permohonan saudara penggugat untuk menceraikan saudari tergugat. Dengan ini, kami menyatakan Pak Faruk dan Ibu Vina resmi bercerai. Enggak, ini semua enggak mungkin. Saya bercerai, Pak Hakim. Dan hak asuh anak Halil kami putuskan jatuh di tangan Pak Faruk sebagai ayahnya. Enggak, ini semua enggak adil. Mas, kamu ini pasti udah curang kan, Mas? Baik, Pak Hakim. Mungkin saya kalah di pengadilan ini. Tapi kalau emang saya itu dibilang perempuan yang gila, ibu rumah tangga yang gak becus, ibu yang gak baik untuk anak saya, itu semua juga bisa terjadi karena dia, Pak Hakim. Gak bisa, Bu. Ini terlalu menyakitkan buat aku. Karena ternyata Mas Faruk itu berselingkuh. Dia berselingkuh dengan adik ipar aku sendiri. Dia berselingkuh dengan Aisila, istri kedua dari Akbar, adik kandung aku sendiri. Lepasin, Kahil mau sama mama sama papa. Aden nggak boleh kayak gitu atuh. Itu mah urusan orang dewasa. Udah di sini aja tuh ya. Kahil nggak mau mama sama papa bercerai. Kahil nggak mau. Kenapa Khalil, kenapa? Aduh. Ih, kenapa sih? Kenapa ngambek? Kasihan tahu Teh Ica sama Mang Kadir kecapean. Minta maaf. Ih, kok nggak mau? Maaf ya Teh Ica, Mang Kadir, nyusahin ini Khalilnya. Nggak apa-apa, sudah biasa. Iya, nggak apa-apa Neng. Ya udah, daripada ngambek-ngambek, mendingan main aja sama aku gimana? Mau? Tapi janji nggak boleh ngambek-ngambek lagi, ya? Ke siapapun. Janji dulu, mana sih? Asik. Apa benar itu, Mas Faruk? Kalau kamu udah berselingkuh sama istri aku? Kamu mau buktinya, Akbar? Hah? Aku punya videonya. Aku punya rekamannya yang menunjukkan kalau Mas Faruk dan Aisila itu sering bertemu. Bahkan mereka itu saling kejar-kejaran di taksi. Untuk apa coba? Hah? Itu menunjukkan kalau mereka itu memang ada hubungan spesial. Apa benar yang dibilang sama Kak Vina, Mas? Kalau kamu ada hubungan sama Aisila? Jawab, Mas! Aku mengenal Aisila jauh sebelum kamu menikah dengan Aisila. Dan aku juga tidak tahu kalau ternyata Aisila itu menikah dengan kamu! Jadi benar, Mas. Kalau kamu ada hubungan sama Aisila. Mas, jawab, Mas. Apa itu benar, Mas? Hah? Jawab. Jawab, Mas. Apa benar itu? Jawab. Jawab, Mas. Apa itu yang terjadi sekarang? Om, gimana keadaan ibu, Om? Ibu baik-baik aja kan?
Ibu kalian baik-baik saja. Dia hanya mendapatkan shock sehingga dia kehilangan kontrol emosinya. Ini semua karena kamu, Mas Faru. Kamu tuh memang orang jahat. Orang jahat. Kak, udah, Kak. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu aku gak akan pernah maafin kamu. Arsila. 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 Bu, ini aku Akbar, Bu. Arsila. Arsila. Apa? Kamu cepat telepon Arsila ya. Suruh dia datang kemari. Mungkin ini bisa membantu ibu kamu untuk sembuh ya. Iya, Pak. Tete, nih aku. Sekarang ini Ranger apa kuning. Ya, dush, dush, dush. Saya lebih banyak. Bentar ya. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Arsila. Kamu lagi di mana? Lagi di rumah Mas. Kenapa? Ibu masuk rumah sakit. Ibu pengen ketemu sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu masuk rumah sakit Mas. Ya Allah. Ya udah. Mas, saya sebentar lagi ke sana ya Mas. Iya. Oke kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, astagfirullahaladzim. Khalil, aku pergi ke rumah sakit dulu ya, bentar. Kamu mainnya sama Teh Ice sama Mang Kadir aja ya. Teh Ice, Mang Kadir, saya duluan ya. Iya. Hati-hati Nyaning ya. Arsila. Ibu udah siuman. Ibu baik-baik aja. Mas, kamu gak usah perhatian sama ibu aku. Ini ibu aku, bukan ibu kamu. Tapi aku sudah menganggap ibu seperti ibu kandung aku sendiri. Sadar kamu? Gak ada gunanya lagi kamu di sini, Mas. Mendingan sekarang kamu itu pergi. Ayo pergi. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian masih juga berdebat di sini? Keluar. Kamu dengar kan, Mas? Gak ada gunanya lagi kamu di sini. Ayo sekarang pergi. Ibu, Arsila udah datang, Bu. Arsila. Arsila. Ya Allah, ibu kenapa, Bu? Ibu gak apa-apa, nak. Ibu gak apa-apa selama kamu ada di dekat ibu, sayang. Arsila. Udah. Udah, Ibu. Keterlaluan. Ternyata bukan cuma kamu, Akbar. Tapi Arsila itu sudah berhasil menguasai semua orang di rumah ini. Dasar perempuan munafik. Maksud Kak Vina apa sih? Kamu lihat sendiri kan, Akbar? Di saat ibu tuh sedang sakit seperti ini, ibu cuma mau ditemenin sama Arsila. Nyariinnya Arsila. Ya terus hubungannya sama munafik itu apa, Kak? Akbar, kamu tuh harusnya sadar. Di balik muka sok polos dan sok alimnya Arsila, dia sebenarnya adalah ular berkepala dua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aisyah, apa benar kamu kenal dengan yang namanya Faruk? Jawab, Aisyah. Iya Mas, aku kenal. Apa kamu punya hubungan sama Mas Faruk?
Astagfirullahaladzim, enggak Mas. Aku sama sekali nggak ada hubungan sama Tuan Faruk. Kamu mengenal Mas Faruk. Nggak mungkin kalau kamu nggak punya hubungan apa-apa sama Mas Faruk. Aku Akbar, kamu lupa ya? Hasila itu pernah suruh kamu bersandiwara kan depan Linda? Dan kamu lihat hasilnya apa? Kamu kehilangan Linda. Dia ini hanya seorang pembohong. Mbak, aku ini Emang dasar pembohong itu hidupnya nggak akan pernah berkah. Dan karena kamu, Akbar sampai kehilangan istrinya. Mas tolong dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Akbar, kamu masih mau percaya kata-kata yang keluar dari mulutnya dia? Karena semua kata-kata dari mulutnya dia itu nggak lebih dari racun yang mematikan. Apa maksud Mbak? Kamu dengar ya Aisyah? Kalau sampai ada apa-apa sama ibu, kamu yang harus bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim, ini tak ada apa lagi sih? Ya Allah. Aisyila, kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Mas, karena aku nggak mau kamu berpikiran yang macam-macam. Aku mohon maaf, Mas. Tapi aku benar-benar sama sekali nggak ada niatan untuk ngebohongin ataupun mempermainkan kamu, Mas Akbar. Ya, tapi kan ini hal yang sangat besar, Aisyila. Aku masih suami kamu. Harusnya kamu bisa menceritakan ini sama aku. Karena antara aku dan Tuan Faruk itu nggak ada hubungan apapun, Mas. Dan nggak patut untuk dicurigai. Udah lama, Mas. Udah lama aku menghindar dari kejaran Tuan Faruk, makanya aku pergi dari Probolinggo. Allah, jadi perempuan yang selama ini diidam-idamkan sama Tuan Faruk teh Neng Aisyila. Oh, jadi kamu itu menikah sama Akbar hanya untuk menghindari Faruk? Astagfirullahaladzim, enggak Mbak. Bukan kayak gitu ceritanya. Akbar, kamu dengar sendiri kan dari mulut dia? Hah? Kamu itu nggak lebih dari sebuah alat yang digunakan sama Aisyila supaya dia itu bisa menghindari Mas Faruk. Iya kan? Cukup, Vina. Kesalahan Aisyila itu hanya satu. Dia tidak bercerita soal Faruk. Hanya itu aja. Tapi Bu, Vina, Aisyila punya alasan. Kenapa dia tidak bercerita tentang Faruk, Nak? Dan untuk apa dia menjelaskannya? Karena memang dia tidak punya hubungan spesial dengan Faruk. Kamu jangan berlebihan dong. terus apa jaminannya Bu? Kalau Aisyila dan Mas Faruk itu benar-benar nggak ada hubungan? Aku sekarang malah curiga. Jangan-jangan dia itu sudah tidur dengan Mas Faruk, maka dia takut dan nggak pernah mau menghadapi aku. Vina, cukup. Jaga mulut kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu semakin mengawur begitu? Terus Bu, kalau emang Aisyila dan Mas Faruk itu nggak pernah ada hubungan, dari mana Mas Faruk bisa tahu kalau Aisyila sekarang sedang ada di Jakarta? Dasar ya Aisyila, kamu itu perempuan bermuka dua. Astagfirullahaladzim. Mbak Vina, kenapa Mbak punya pemikiran seperti itu, Mbak? Kenapa Mbak mikirnya gitu? Cukup, Kak Vina. Biar Aisyila yang bicara. Aisyila, sekarang aku minta kamu jawab dengan jujur. Apa benar kamu yang ngasih tahu ke Mas Faruk kalau kamu lagi ada di Jakarta? Dan apa benar kalau kamu menikahi aku? Hanya biar kamu bisa menjauh dari Mas Faruk. Aisyila, jawab! Jawab, Aisyila! Sudah. Iya, memang aku ingin lepas dari kejaran Tuan Faruk. Tapi aku gak kasih tahu Tuan Faruk di mana aku berada, Mas. Jadi semua yang Kak Vina bilang itu benar. Tapi Mas, aku menikah sama kamu karena aku cinta sama kamu, Mas. Bukan hanya karena aku ingin menjauhi Tuan Faruk. Bukan karena aku ingin terlepas dari kejaran Tuan Faruk, Mas. Bohong Akbar. Dia itu nggak pernah cinta sama kamu.
kamu itu nggak lebih sebagai alat yang digunakan sama Aisila supaya dia itu bisa menghindari Mas Faruk. Tapi aku yakin, seandainya aku dan Mas Faruk telah bercerai, pasti Aisila akan menikah dengan Mas Faruk. Itu kan niat kamu? Astagfirullahaladzim. Enggak, Mbak. Enggak kayak gitu. Karena Mas Faruk sendiri yang bilang sama aku. Satu-satunya alasan kamu gak mau menikah sama dia, karena Mas Faruk itu masih punya istri. Dan kamu minta Mas Faruk segera menceraikan istrinya. Iya kan, Aisila? Enggak, Mbak. Itu enggak benar. Alah, udah ngaku aja deh, Aisila. Apa benar yang dibilang sama Kak Vina? Enggak, Mas. Itu enggak benar. Bukan kayak gitu ceritanya. Kamu jangan percaya dengan mulut pembohongnya dia, Akbar. Semua fakta-fakta telah terkumpul. Dan yang keluar dari mulut perempuan ini tidak lebih dari sekedar dusta. Mas, dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Nggak ada lagi penjelasan yang aku pengen dengar dari kamu. Dan satu lagi ya, Akbar. Kalau memang Aisila itu pengen cerai dengan kamu, kenapa nggak dari dulu aja? Pas Linda itu baru sembuh. Kenapa harus sekarang? Oh, aku tahu jawabannya. Itu karena sekarang Mas Faruk sudah menggugat cerai aku. Dan setelah masa idahnya dia kelar, mereka berdua akan segera menikah. Itu kan niat kamu, Aisila? Astagfirullahaladzim. Mbak, aku berani bersumpah, Mbak, itu semua salah. Kamu tuh nggak usah ngomong apa-apa lagi, Aisila. Kamu tuh perempuan munafik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa sih Neng Vina ini jahat pisan kayak gitu ya? Padahal kan Neng Aisila belum tentu bersalah. Vina, cukup Vina. Kamu mau menyiksa Aisila? Astagfirullahaladzim. Dia memang pantas perempuan seperti itu, Bu. Karena dia adalah perempuan terebut suami orang. Vina sudah cukup. Apa sih yang mau kamu lakukan? Aisila, sudah. Maafkan kamu, Nak. Pergi dari sini. Mbak mau lagi kehilangan kendali, sayang. Pergi dari rumah saya. Pergi dari rumah. Lihat keterlaluan. Pergi sayang. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Aisila, kamu kenapa? Mbak Vina hilang kendali dan nyerang aku lagi, Sus. Apa ini masih berkaitan dengan Pak Faruk? Mbak Vina sama sekali nggak mau dengerin penjelasan aku, Sus. Mbak Vina tetap berpikir kalau aku ini perempuan yang ingin dinikahi sama Tuan Faruk. Aisila, kamu harus cepat-cepat keluar dari neraka perkawinan ini. Kalau enggak, kamu bisa mati. Kamu tahu Bu Vina bagaimana bencinya sama kamu. Aku ngerti, Sus. Tapi aku nggak bisa pergi gitu aja. Apalagi dengan nasib ibu sekarang. Memangnya ada apa dengan Ibu Hamidah? Ibu diserang kanan dan kiri atas kematiannya Mbak Linda. Dan semua orang menyalahkan ibu karena sudah menyuruh Mas Akbar untuk menikahi aku, Sus. Astagfirullahaladzim. Lalu kamu akan tetap bertahan seperti ini? Insya Allah, aku akan tetap tinggal di rumah itu sampai ibu mendingan. Lagi pula, aku baru bisa pergi kalau Mas Akbar yang ngusir aku. Karena dosa hukumnya. Kalau seorang istri tidak mendapatkan izin dari suaminya. Akbar, mau kemana kamu? Aku mau cari Aisila. Ya ampun Akbar, kakak harap kamu tuh berpikir 2 kali untuk menerima dia kembali. Kan
Karena apa yang sudah dilakukan Aisila itu sangat keterlaluan. Maksud kakak? Kamu tahu kan apa yang sudah Aisila lakukan di belakang kamu? Dan kakak yakin kok kalau Linda ada di sini, dia pasti setuju dengan kakak. Iya, tapi kan aku suaminya, Kak. Aku nggak mungkin ninggalin Aisila sendirian di luar. Jadi kamu masih mau nyuruh dia tinggal di sini? Ya kan aku suaminya, Kak. Ya udah, oke. Tapi kamu inget ya, jangan bilang kalau kakak itu tidak pernah ngingetin kamu. Dan kamu jangan menyesal. Aku harus cepet-cepet nyampe rumah. Kasihan ibu udah nelponin terus dari tadi. Ya Allah, bantulah aku agar keluar dari masalah ini. Aduh. Itu kan sepatunya. Sini, kamu lihat deh. Kamu harus lihat ya. Itu super duper keren. Mbak, sepatunya bagus. Iya dong, aku ini baru dapetin sepatu ini. Dan ini dapetinnya susah banget. Karena di Indonesia itu baru ada beberapa. Limited edition, keren kan? Iya, bagus, keren banget. Cocok tuh pasti buat Mbak Linda. Astagfirullahaladzim. Itu sepatunya Mbak Linda. Ya Allah. Ya Allah. Apa itu Mbak Linda? Tapi enggak mungkin. Bukannya Mbak Linda itu sudah dinyatakan hilang dan diperkirakan meninggal terbawa arus. Tapi sosok di depan itu seperti bayangannya Mbak Linda. Semoga ini cuma halusinasi aku aja. Tapi sepatu itu punyanya Mbak Linda, kenapa bisa ada di sini? Ya Allah, apa maksud ini semua? Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Kenapa aku begitu bodoh? Kenyataannya, ternyata Aisila menikah dengan Akbar. Dengan Akbar! Saudara ipar aku sendiri. Kenapa aku tidak menyadari dari awal kalau ternyata Aisila sudah berkali-kali bilang kalau dia itu sudah menikah? Ya Allah, kenapa aku harus bersedih? Bukankah kenyataan ini sudah terjadi dan tidak harus disesali? Apa yang aku harus pikirkan justru sekarang keselamatan Aisila. Dia pasti dalam ancaman karena harus berhadapan dengan Vina yang dipenuhi dengan dendam padanya. Ya Allah, sekarang bukan cuma Vina yang aku harus waspadai, tapi juga Akbar. Karena sekarang dia sudah tahu kalau Aisila ada perempuan yang aku cintai. Bisa jadi sekarang Akbar akan kecewa dengan Aisila. Aku harus bisa menjaga Aisila dan memastikannya bahwa dia baik-baik aja. Dasar perempuan gak tahu malu, masih aja berani duduk di sini setelah apa yang terjadi. Aisila, kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Mas, aku ke dapur dulu ya. Astagfirullah.
Kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Aisyila. Astagfirullah. Aisyila, kamu kenapa? Tadi. Astagfirullah. Tadi aku melihat Mbak Linda lagi, Mas. Linda. Iya, Mas. Tadi aku melihat Mbak Linda di situ. Mas, itu Mbak Linda tadi. Itu Mbak Linda. Mbak Linda, aku mohon, Mbak. Temui aku, Mbak. Mbak. Aisyila, kamu kenapa? Kamu lihat Linda lagi? Iya, Mas. Aku betul-betul melihat Mbak Linda tadi. Mas, aku nggak bohong. Aku benar-benar melihat Mbak Linda tadi, Mbak Linda. Mas Akbar. Mas. Akbar, kenapa sih Aisyla teriak-teriak kayak begitu? Mana dia sekarang? Aku nggak tahu. Kayaknya dia lagi mau ngecek sesuatu. Tahu kamar dulu ya, Kak? Yaudah, kamu istirahat deh. Nyari siapa kamu? Mbak. Tadi aku ngelihat Mbak Linda lagi di dapur. Kamu tuh tega sekali ya, Aisyla. Dengan kata lain, kamu mau bilang kalau arwahnya Linda itu nggak diterima? Gentayangan? Astagfirullah. Enggak, Mbak. Bukan itu, Mbak. Maksud aku. Aisyla, nggak usah sok suci kamu, Aisyla. Nggak sadar apa dosa kamu tuh udah banyak? Ya Allah, Mbak. Kenapa Mbak ngomongnya gitu? Aisyla, sudah cukup ya. Kamu bawa malapetaka di rumah ini. Tapi kalau sekarang kamu bawa Linda segala dan bilang kalau dia itu adalah arwah gentayangan, kamu tuh sudah keterlaluan. Astagfirullahaladzim, Mbak Vina. Dengar ya, Aisyla. Kalaupun di rumah ini ada hantunya itu adalah kamu. Dosa kamu tuh udah banyak, Aisyla. Sama aku, sama Akbar, apalagi sama Linda. Astagfirullah. Apa yang dilakukan Vina ke Aisyla? Aku nggak boleh bilang diam. Vina harus diberi pelajaran. Dasar perempuan batu! Lepasin Mas Faruk! Berani kamu nyekati Aisyla? Oh, sekarang aku nggak boleh sentuh dia? Hah? Kamu tuh sadar gak sih, Mas? Yang ibu dari anak kamu tuh aku. Justru dia yang telah menjadikan anak kita itu korban. Terserah kamu mau ngomong apa. Kita sudah bercerai. Itu artinya kita sudah bukan suami istri. Ya terus dia ini siapa, Mas? Emang dia ini istri kamu? Loh. Nikah aja belum kamu udah belain. Aku berhak membela siapa aja yang aku mau. Termasuk Aisyla. Ngerti kamu? Dasar kamu laki-laki gak berguna, gak pernah tanggung jawab sama keluarga. Diam kamu. Mana Akbar? Awas kalau kamu berani gitu. Akbar! Akbar! Kamu sholat, kamu ngaji, itu bagus. Tapi di mana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Maksud Mas Faruk apa? Kamu lihat nggak di luar sana? Istri kamu lagi diintimidasi sama kakak kamu sendiri. Kamu malah di sini diam, malah membiarkan. Jangan ajarin saya bagaimana caranya mendidik istri. Oh, Sementara Mas Faruk sendiri gak becus mendidik istri. jadi kamu mau ngajarin aku? Berani kamu sama aku? Mas Faruk udah bukan kakak ipar aku lagi. Jadi aku nggak perlu menghormati Mas Faruk. Jadi benar kan? Kamu tersinggung. Semua kata-kataku itu ada benarnya.
kalau kamu tidak menyukai Aisila. Lepaskan dia sekarang juga. Mas Faruk mau aku ngelepasin Aisila. Biar Mas Faruk bisa menikahi Aisila nanti, iya kan? Jangan harap kalau itu bisa terjadi. Langkahi dulu malat aku, Mas. Kamu ini benar-benar egois. Kamu bicara seolah kamu peduli dengan dia. Kamu bicara seolah kamu cinta sama dia. Buktinya apa? Kamu menjadikan dia patung di rumah ini. Patung? Maksud Mas Faruk apa? Aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku sendiri, Akbar. Ngomong kosong. Aku punya banyak bukti. Salah satunya, kamu menyalahkan dia atas kematian Alina. Iya kan? Apa itu namanya cinta? Mas Faruk bicara soal cinta. Lalu apa yang Mas Faruk lakukan sama Kavina? Di mana cinta Mas Faruk sama Kavina? Kamu jangan sembarangan bicara. Mas Faruk udah bukan siapa-siapa aku lagi. Jadi aku bebas berbicara. Kamu adalah orang paling munafik yang aku kenal di dunia ini. Kalau aku munafik, jangan pernah membandingkan aku dengan Mas Faruk karena itu nggak mungkin. Oke, aku akan bandingkan. Aku tidak lagi mencintai Vina, tapi aku berani untuk menceraikan dia karena tidak lagi yang perlu dipertahankan dalam pernikahan kita. Kamu masih punya Aisila. Aisila begitu mencintai kamu, begitu memuja kamu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Cukup, Mas. Kamu tidak peduli. Aku tidak yakin kamu bisa menghargai dia. Aku juga tidak percaya kalau kamu peduli dengan dia. Aku juga tidak tahu apa kamu sudah menyentuh dia atau tidak. Kurang ajar, Mas. Kurang ajar kamu, Mas. Kamu dengar baik-baik. Aku dengan jaga melepaskan Vina. Itu artinya aku membiarkan dia mencari kebahagiaannya sendiri. Sama seperti aku. Tapi kamu, omong kosong. Omong kosong apa? Buktinya kamu tidak pernah membiarkan dia bahagia. Kamu hanya menjadikan dia istri. Hanya untuk menderita di samping kamu. Kurang ajar kamu, Mas. Kurang ajar. Berani kamu. Hah? Jangan-jangan Mas Akbar sama Tuan Faruk lagi berantem. Ya Allah. Kemana sih Aisila? Berani kamu. Astagfirullahaladzim. Mas Akbar, Tuan Faruk, jangan berantem di rumah ini. Kasihan ibu lagi sakit. Diam kamu Aisila. Ibu itu bukan ibu kamu, tapi ibu kami. Aku sekarang jadi curiga. Jangan-jangan kamu tuh sengaja memperalat ibu supaya kamu dipertahankan di rumah ini. Iya kan? Astagfirullah, Mbak. Kenapa Mbak mikirnya kayak gitu? Karena kamu itu gak lebih dari perempuan dengan penuh sandiwara dan tipu muslihat. Mbak, tolong jangan nuduh aku kayak gitu. Itu bikin aku sedih. Sedih? Emangnya kamu itu punya perasaan apa? Kamu udah deh Aisila, gak usah sok pura-pura peduli sama ibu. Padahal tujuan utama kamu supaya kamu itu gak ditinggalkan sama Akbar. Iya kan? Masya Allah, Mbak Vina. Kenapa? Hah? Kamu mikirin harta gono gini? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, demi Allah, saya nggak pernah mikirin tentang harta. Halah, udah deh Aisila. Kamu tuh gak usah kebanyakan membual. Perempuan mana sih yang gak mau harta suaminya? Saya menikahi Mas Akbar karena saya tulus mencintai Mas Akbar. Karena saya mencoba untuk berbakti sebagai istri yang baik. Dan sekarang kamu berpikir kalau saya itu bisa percaya sama kata-kata kamu. Ibu. Ibu! Bu! Ya Allah, Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Bu. Ibu nggak apa-apa. Bu, kalian keluar aja semua. Biarkan Aisila saja yang menolong Ibu. Ibu gimana sih? Yang anak aslinya ibu kan aku dan Akbar. Aisila ini bukan siapa-siapa, Bu. Bahkan dia itu adalah perusak rumah tangga aku dan juga Akbar. Kenapa sih ibu masih berpihak sama dia? Vina, Ibu tidak membela siapa. Ibu hanya berpihak pada kebenaran. Ibu. Vina, cobalah kalian berdua buka mata hati kalian. Aisila ini hanyalah korban. Ibu, kalau ada yang mau disalahkan, itu adalah ibu. Ibu yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Ibu, udah, jangan diterusin lagi, Bu. Sudah, Aisila. Biarkan Ibu bicara. Ibu yang meminta Aisila.
Ibu yang memaksa Aisila untuk menikah dengan Akbar. Ya Allah, ternyata pernikahan Asyila dan Akbar itu karena permintaan ibu. Aku harus minta penjelasan. Jadi, pernikahan antara Asyila dengan Akbar itu karena permintaan ibu? Iya. Nah, Faruk. Iya, benar seperti itu. Sebetulnya, Aisila tidak menginginkannya. Dia tidak mau menikah dengan Akbar. Ibu, Aisila diam. Tapi ibulah yang memaksanya. Bu, aku mohon, Bu. Gak usah Ibu terusin. Biarkan Aisila. Semua harus tahu kebenarannya. Nah, Faruk, waktu itu Ibu berpikir, ketika Linda masih koma, Ibu pikir Linda tidak akan pernah sembuh. Ibu pikir Linda tidak akan bisa hidup lagi. Dan Ibu sangat ketakutan Akbar akan terpuruk dan hilang kepercayaan dirinya. Asyila, jawab dengan jujur. Apa kamu terpaksa menikah dengan Akbar? Enggak, Tuan Faruk. Apa yang Ibu bilang itu semuanya untuk melindungi saya. Saya menikahi Mas Akbar karena saya cinta sama Mas Akbar. Itu bohong. Aisila nggak punya cinta buat aku. Mas. Masya Allah. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak, tolong, Mbak. Mbak di mana? Saya udah dapet Mbak barusan, Mbak Linda. Aisila. Aisila, kamu ngapain sih nyariin Linda? Mbak. Aisila, kamu ngapain nyariin Linda? Linda udah nggak ada. Linda itu kecelakaan dan dia hilang. Enggak, Mas. Enggak. Tadi aku ngeliat bayangannya Mbak Linda, Mas. Aku yakin kalau Mbak Linda itu masih ada di sekitaran rumah. Mbak! Mbak Linda, maafin aku, Mbak. Aku udah bikin Mbak jadi marah dan kecewa sama aku. Mbak! Aisila. Mbak Linda, tolong Aisila. Mbak, maafin aku. Kamu lihat sendiri kan? Tingkah laku istri kamu tuh semakin tidak terkontrol. Paling juga sebentar lagi dia itu gila. Bagus, Kavina. Terus saja kamu intimidasi Aisila. Bikin Akbar membenci dia. Karena Aisila sudah mengira aku menjadi hantu. Bodohnya kalian. Padahal aku itu masih hidup. Dan aku di sini untuk membalaskan dendamku pada Aisila. Lihat saja Aisila. Dengan caraku sendiri, aku akan membuat kamu menjadi gila. Bahkan kamu harus masuk rumah sakit jiwa. Biar semua jijik sama kamu dan Akbar pasti jijik sama kamu. Karena dia mempunyai istri kedua yang sakit jiwa. Gila. Kamu jangan sembarangan bicara, Vida. Aisila itu bukan orang seperti itu. Dia nggak mungkin gila. Nggak mungkin gimana? Emang sekarang kamu tahu siapa sebenarnya Aisila itu? Hah? Emang kamu tuh kenal apa sama keluarga dia yang ada di Probolinggo? Kamu aja nggak tahu dia itu keturunan dari siapa? Cukup, Vida. Hentikan ngomong kosong kamu. Maaf ya Mas Faruk. Sekarang itu kita udah bukan suami istri lagi. Jadi kamu nggak ada hak untuk ngatur-ngatur aku. Udah, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Aku nggak akan pergi. Sampai kamu tarik kata-kata kamu. Kamu udah nyakitin Aisila. Oh, jadi sekarang kamu mau belak-belakan ngebelain perempuan itu? Hah? Dasar keterlaluan kamu ya, Mas. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Pergi! Oke.
aku akan pergi. Tapi kamu harus ingat, aku akan kembali lagi kalau sampai kamu berani menyentuh Asyila. Mbak, Asyila, kamu ada apa sih? Pagi-pagi udah bikin tegang kayak gini. Aku nggak ngelihat Linda yang kamu bilang itu mana. aku nggak tahu Mas. Karena Mbak Linda tiba-tiba hilang. Hilang? Jadi kamu bilang sama aku kalau Linda itu berubah jadi hantu sekarang? Enggak. Bukan Mas, bukan itu maksud aku Mas. Tapi apa? Aku yakin kalau tadi aku itu ngelihat Mbak Linda, Mas. Mau itu hantu atau bukan, aku yakin itu tuh Mbak Linda. Jadi kamu pikir kalau Linda itu jadi hantu? Tega kamu ngomong kayak gitu ya? Mas. Tunggu Mas, tunggu Mas. Udah deh Asyila. Aku udah muak ya dengan semua spekulasi negatif kamu tentang Linda. Spekulasi negatif? Maksud kamu? Asyila, selama ini kamu bilang sama kita kalau Linda itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Apa coba maksudnya? Tapi memang iya Mas, aku ini nggak bohong. Udah Asyila, aku udah jadi bingung nih gara-gara kamu ngomongin Linda seperti itu terus. Mas, astagfirullah, gimana aku harus jelasinnya? Kamu aja bingung kan ngejelasinnya kayak gimana sama aku. Jadi udah deh, pokoknya kamu jangan mengada-ngada soal Linda. Mas, aku nggak mengada-ngada. Aku lihat sendiri. Aku lihat kalau Mbak Linda itu lagi ngeliatin aku dari balik jendela, Mas. Demi Allah. Gak usah bawa-bawa nama Allah. Apa sih susahnya buat kamu untuk menghormati Linda? Toh kamu juga sekarang udah bukan pesaingnya. Pesaing? Apa maksud kamu? Bagus sekali Akbar. Akhirnya kamu berhasil bikin si Upik Abu itu terkaget-kaget dengan emosi kamu. Akhirnya aku berhasil memprovokasi orang di rumah ini. Dan aku harus meyakinkan semua orang itu sadar kalau Aysila adalah musuh nomor 1 di sini. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku ngelihat selama ini dari sikap kamu. Melihat apa? Kalau kamu itu sudah mulai merasa tersaingi sama Linda. Iya kan? Karena Linda sudah sadar dari komanya. Dan dia tinggal di rumah ini. Masya Allah, Mas. Merasa tersaingi. Aku saja tidak pernah merasa seperti itu, Mas. Gak ada di pikiran aku sedikit pun untuk bersaing sama Mbak Linda. Siapa yang tahu? Mas, aku ini apa sih dibandingin Mbak Linda? Dan buat apa juga aku menganggap kalau Mbak Linda itu berubah jadi hantu? Makanya kenapa kamu bilang sama aku dan semua orang yang ada di rumah ini kalau Linda itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang? Ya karena memang itu Mas yang aku lihat dan aku rasain. Karena itu nggak mungkin masalahnya, karena Mbak Linda itu adalah orang baik. Pasti segala amal dan ibadahnya itu pasti diterima oleh Allah. Jadi kamu pikir Linda udah mati? Iya. Padahal kita semua yang ada di sini masih berpikiran kalau Linda itu masih hidup. Dia sedang berada di suatu tempat dan dia akan kembali lagi ke sini. Ya, Mas, maaf Mas, bukan itu maksud aku. Tapi terus apa maksud kamu? Hebat kamu Akbar. Aku nggak nyangka segitu mudahnya emosi kamu terpancing. Ternyata cinta kamu kepada Linda itu memang senjata yang paling terbaik untuk dimanfaatkan. Sekarang giliran aku yang masuk ke permainan. Maksud aku, dimanapun Mbak Linda berada, insya Allah Mbak Linda itu pasti dalam lindungan Allah. Karena amal dan ibadahnya. Jangan percaya dengan kata-kata dia, Akbar. Itu hanya pembelaan dari dia. Aku yakin kok dalam hatinya pasti dia berharap Linda itu sudah benar-benar mati. Astagfirullahaladzim, Mbak. Enggak, bukan itu Mbak maksud aku. Cukup Aysila. Cukup perdebatan kita soal Linda. Apapun yang kamu pikirkan tentang Linda, itu cuma kamu yang tahu.
Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk membuat Mas Akbar yakin kalau aku ini benar-benar ngelihat Mbak Linda? Tapi ya udahlah, mungkin lebih baik aku diam. Rasain kamu Aisila. Sekarang kamu tahu kan sakitnya dijahatin sama suami? Hei, nggak usah pakai muka musuh nangis segala. Air mata buaya aja bangga banget sih. Muak tau nggak liatnya? Aisila? 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 Kamu kenapa, Nak? Kok kelihatannya kamu nangis? Enggak Bu, saya nggak nangis, saya cuma kelilipan aja. Aisila? Kenapa, Nak? Enggak Bu, saya nggak apa-apa, saya duluan ya Bu ya. Aisila? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akbar, ada apa sih sama Aisila? Kenapa dia seperti itu? Apa yang lagi terjadi, Nak? Udah deh Bu, pekerjaan aku tuh masih banyak kalau aku harus mikirin soal Aisyah terus. Masya Allah, Akbar, kok jawaban kamu seperti itu sih? Kenapa jadi sinis begitu sama ibu, Nak? Kamu itu kan orang yang selalu pandai menghargai orang lain. Apalagi kepada istri kamu itu Aisila. Kok jadi begini sih kamu sekarang? Bu, ibu itu jangan jadi malah curiga sama Akbar dong. Gimana Akbar itu nggak kesal kalau Aisila itu terus-terusan bilang dia itu ngeliat Linda? Linda? Dengan kata lain, Aisila itu menganggap Linda adalah sosok yang nggak baik. Makanya dia itu bisa menjelma menjadi hantu. Iya kan? Udahlah Kak. Aku tegur Aisila, itu bukan karena aku benci sama Aisila. Tapi aku ingin meluruskan pemikiran ideal. Itu aja. Kalau aku sih mikirnya lain. Maksud Kak Vina? Kalau menurut aku, Aisila itu benar-benar hampir gila. Sekarang kamu pikir sendiri aja, Akbar. Aku sama Akbar ada di sana, Bu. Tapi kita berdua nggak ada yang ngeliat si Linda kok. Tiba-tiba Aisila bilang kok dia tuh ngeliat Linda di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Vina, istighfar, Nak. Kamu jangan berpikir negatif dong terhadap adik ipar sendiri. Ya terserah ibu, tapi nanti ibu jangan sampai nyesel. Kalau ternyata aku itu benar, Aisila itu gila dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kamu itu emang harus ditampar, supaya mulut kamu itu tidak asal bicara. Karena itu bisa menuai dosa. Ya Allah, keluarga ini jadi dipenuhi dengan perdebatan hanya karena kehadiranku. Apa benar yang dibilang Mbak Vina? Kalau aku ini adalah pembawa malapetaka. Ibu kenapa sih? Selalu belain menantu daripada anak sendiri. Astagfirullahaladzim. Sayang, ibu tuh nggak ngebelain siapa-siapa di sini, Nak. Ibu hanya ingin meluruskan saja. Tapi ibu tuh harusnya sadar dong. Kalau Aisila itu emang bener-bener udah hampir gila. Astagfirullahaladzim, Kak. Kenapa kakak bisa berpikiran kalau Aisila itu bisa hampir gila? Soalnya dia itu berhalusinasi. Karena rasa bersalahnya dengan Linda. Masya Allah, Nak. Dari mana kamu bisa punya kesimpulan seburuk itu, Bu? Emang kita tahu apa yang sudah dilakukan Aisila di belakang Linda? Sekarang coba pikir aja deh. Kok bisa sih tiba-tiba Linda itu tahu Akbar berpoligami? Jangan-jangan Aisila sendiri yang membongkar semuanya. Sudah, Vina. Buang jauh-jauh pikiran buruk kamu itu tentang Aisila. Prasangka buruk kita terhadap orang lain
pada akhirnya itu akan memakan diri kita sendiri, Nak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku mohon kepadamu. Ampuni Mbak Vina atas semua fitnah dan tuduhan yang dia tujukan kepadaku. Aku ikhlas ya Allah. Ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Meski perih ini terus meradang, menggerogoti setiap jengkal hatiku, aku tak akan pernah menyerah untuk berdiri tegak dalam mengejar ridhomu. Akbar, kamu tuh harusnya mikir dong. Emang ada yang bisa menjamin kalau selama ini Aisila tidak pernah berbuat jahat kepada Linda? Kenapa tiba-tiba Linda memutuskan untuk bunuh diri? Astagfirullahaladzim, jaga omongan kakak. Aku masih belum bisa menerima kenyataan kalau Linda itu meninggal karena bunuh diri. Ya ampun Akbar, manusia itu bisa berubah. Apalagi kalau dia sampai dikhianati sama orang yang paling dia percaya dan paling dia cintai. Tapi Linda itu tidak akan pernah bisa menerima pengkhianatan. Dan mungkin selama ini dia itu udah tahu. Cuma dia memilih diam. Karena itu dia masih menunggu kejujuran dari kamu, Akbar. iya, tapi Kamu inget kan? Waktu itu pernah tiba-tiba ruang kerja kamu dan kamar kamu berantakan gitu aja. iya, tapi Kak, Bisa jadi waktu itu dia sebenarnya sudah tahu kalau kamu berpoligami. Tapi dia masih mencari bukti jejak pernikahan kamu dengan Aisila. ini kenapa semuanya berantakan kayak gini? Linda? Linda sayang? Pasti ada yang gak beres. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kok jadi berantakan semua kayak gini? Ini kayaknya gak ada barang-barang yang hilang. Terus siapa yang udah ngelakuin ini semua? Ini kan punya Linda. Gimana Akbar? Kamu gak lupa kan sama kejadian itu? Jadi maksud Kak Vina apa dengan cerita ini semua? Kalau menurut aku, Linda itu sudah terlanjur sakit hati. Karena dia mengira kamu itu sudah cinta dengan Aisila. Kak Vina? Dan ujung-ujungnya dia bingung untuk berterus terang. Karena pasti dia pikir kamu itu udah gak mungkin ngelepasin Aisila. Vina, sudah cukup. Kamu tuh jangan jadi provokator seperti itu dong. Loh, Ibu dengerin dulu dong aku ngomong apa. Aku ngomong kayak gini kan juga berdasarkan fakta. Ibu lihat sendiri kan waktu itu emang bener kamar Akbar itu tiba-tiba berantakan. Itu pasti Linda, Bu. Dia itu pasti udah tahu sesuatu. Cuma dia itu gak mau ngomong sama kita. Dan aku yakin Linda itu sebenarnya udah tahu kalau kamu berpoligami. Makanya tiba-tiba dia itu sakit hati dan sampai akhirnya dia itu hilang kendali. Hilang kendali gimana maksud Kak Vina? Karena menurut aku Linda adalah orang yang sangat cerdas. Kamu tuh jangan salah Akbar. Karena perempuan itu kalau sudah cemburu dan sakit hati bisa melakukan apapun yang tidak terduga. Tapi apa yang terjadi sama Linda itu murni kecelakaan, Kak. Kalau menurut kakak sih tidak seperti itu ya. Kalau menurut kakak, Linda itu bunuh diri karena dia putus asa menghadapi cinta kamu dengan Aisila. Jadi apa? Balik-balik lagi ke Aisila. Dan biang kali dari semua ini adalah Aisila.